Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas A akan mempresentasikan tema satu tentang gas sensor. Kelompok kami ada Rahmat Widodo, Diva Anggini Pelita, Fijria Indah Putri, dan saya sendiri Sonia Anggriani. Penjelasan sensor gas dan cara kerja sensor gas. Sensor gas merupakan perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya konsentrasi gas pada suatu tempat. Berdasarkan konsentrasi gas, semua sensor ini akan menghasilkan beda potensial yang sesuai dengan cara mengubah resistansi material di dalam sensor sehingga bisa diukur sebagai tegangan keluaran. Berdasarkan besar nilai tegangan keluaran ini bisa diperkirakan berapa konsentrasi gas yang ada. Cara kerjanya, saat sensor gas ditempatkan pada suatu tempat yang terdapat gas beracun ataupun gas yang mudah terbakar, maka gas pereduksi akan bereaksi dengan oksigen yang teradopsi. Hal ini menyebabkan terputusnya ikatan kimia dengan oksigen dengan elektron, ikatan kimia antara oksigen dengan elektron bebas sehingga elektron bebas akan terlepas. Karena elektron bebas kembali ke tempat semula, maka arus listrik akan mengalir. Aliran arus listrik akan sebanding dengan jumlah elektron bebas yang terdapat pada SnO2. Apabila gas sangat beracun, maka akan ada lebih banyak elektron bebas. Selanjutnya ada jenis-jenis sensor gas. Sensor gas itu ada sensor elektrokimia yang mana dengan sensor ini mendeteksi unsur kimia yang ada di udara dan paling efektif untuk mendeteksi senyawa karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Ketika terdeteksi senyawa-senyawa ini menghasilkan reaksi elektrokimia yang menjadi arus listrik yang besarnya sebanding dengan konsentrasi gas terdeteksi. Lalu kemudian ada sensor inframerah, yaitu sensor inframerah ini bisa digunakan untuk mendeteksi gas-gas hidrokarbon dan karbon dioksida dengan prinsip penyerapan radiasi inframerah oleh gas, di mana setiap gas memiliki panjang gelombang penyerapan yang berbeda-beda. Penyerapan ini mengurangi intensitas cahaya yang diterima oleh detektor dan digunakan untuk menghitung konsentrasi gas. Sensor MOS atau metal oxide semiconductor. Sensor ini umumnya digunakan untuk mendeteksi gas yang mudah terbakar dan volatile organic compounds atau VOCs. Cara kerjanya dengan mengubah nilai resistansi berdasarkan pada material semikonduktor saat terpapar gas yang mudah terbakar ini. Kehadiran gas tertentu menyebabkan perubahan resistansi material yang kemudian diukur dan didefinisikan sebagai konsentrasi gas. Lalu ada sensor katalitik. Sensor ini biasanya digunakan untuk mendeteksi gas yang mudah terbakar. Dengan menggunakan elemen pemanas yang bereaksi dengan gas, perubahan suhu bisa diukur dan digunakan sebagai indikator konsentrasi gas. Selanjutnya, ada sensor fotoionisasi detektor, yaitu sensor yang sangat efektif untuk mendeteksi gas yang mudah terbakar juga dan gas lain dengan potensial ionisasi rendah. Sensor ini mengionkan molekul gas menggunakan sumber cahaya UV dan arus yang menghasilkan ionisasi ini diukur untuk menentukan konsentrasi gas. Lalu kemudian sensor ultrasonik melalui perubahan suara dan tekanan, kebocoran gas bisa terdeteksi dengan menggunakan prinsip ultrasonik. Sensor ini nggak langsung mendeteksi gas, tapi perubahan yang disebabkan oleh kebocoran itu. Lalu ada sensor elektromagnetik. Sensor ini mendeteksi dengan mengukur perubahan dalam properti elektromagnetik udara yang disebabkan oleh keberadaan gas. Perubahan ini digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi gas. Selanjutnya oleh teman saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sensor gas. Yang pertama, kelebihannya sensitivitasnya tinggi. Sensor gas mampu mendeteksi keberadaan gas dalam jumlah kecil yang sangat berguna untuk diagnosis kesehatan, seperti
analisis biomarker di udara pernapasan, lalu portabilitas. Dengan teknologi mikro, sensor gas dapat dibuat kecil dan ringan, memungkinkan penggunaannya pada perangkat wearable atau portable. Yang ketiga, respon cepat. Sensor tertentu seperti berbasis elektrokimia atau katalitik memberikan hasil dalam waktu singkat. Yang penting untuk aplikasi medis atau darurat. Lalu yang terakhir, efisiensi energi. Beberapa sensor dirancang untuk hemat energi, memungkinkan operasi jangka panjang di lingkungan terbatas daya. Lalu ada kekurangan. Yang pertama, interferensi gas lain. Dalam kondisi tertentu, keberadaan gas lain dapat mempengaruhi akurasi pengukuran. Lalu, kebutuhan kalibrasi. Sensor gas memerlukan kalibrasi dan pemeliharaan rutin untuk memastikan akurasi, yang bisa meningkatkan biaya operasional. Lalu yang ketiga, keterbatasan lingkungan. Sensor Sensitivitas sensor dapat terganggu oleh suhu atau kelembapan ekstrim, membatasi penggunaannya dalam beberapa lingkungan. Dan yang terakhir, biaya produksi. Sensor dengan fitur canggih seperti selektivitas tinggi seringkali lebih mahal untuk diproduksi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada contoh penggunaan sensor gas. Yang pertama ada deteksi gas LPG. Ini digunakan untuk sensor gas MQ5 digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas LPG. Yang kedua ada sensor gas MQ2 sebagai pendeteksi asap rokok, merupakan alat yang dapat mendeteksi keberadaan asap rokok dan dapat mengaktifkan suara peringatan. Yang ketiga ada industri dan lingkungan kerja. Nah, sensor gas banyak digunakan di industri pengolahan air, limbah, dan minyak, serta gas untuk mendeteksi gas berbahaya seperti H2S dan CH4. Yang terakhir ada alat kesehatan. Sensor gas digunakan dalam analisa napas untuk mendeteksi senyawa terkait kondisi kesehatan seperti diabetes dan infeksi pernapasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.